Setelah sebelumnya dalam penerbangan pemberangkatan jemaah haji dari tanah air ke Arab Saudi bermasalah karena terjadi insiden sempat gagal terbang. Kini dalam fase pemulangan, permasalahan kembali terjadi. Maskapai Garuda Indonesia mengubah rute penerbangan 46 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia gelombang 1 yang di dalamnya terdapat kurang lebih 15.000 jemaah. Jemaah yang seharusnya pulang dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah berubah titik pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMAA Madinah. Untuk diketahui, pergerakan jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Pertama, jemaah haji dari tanah air mendarat di Bandara AMAA Madinah, lalu ke Madinah, Mekah, baru pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Kedua, jemaah haji dari tanah air mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, lalu ke Mekah, Madinah, baru pulang melalui Bandara AMAA Madinah. Perubahan jadwal penerbangan yang mendadak pun membuat jemaah dan petugas kerepotan, serta berpotensi menambah beban biaya atau kos di luar skema. Perubahan penerbangan dipastikan menimbulkan efek domino dan sistemik. Jemaah kelelahan karena harus kembali menempuh perjalanan panjang dari Mekah ke Madinah. Jika dibandingkan, waktu tempuh Mekah ke Jeddah kurang lebih 1,5 jam. Sementara Mekah ke Madinah bisa mencapai lebih dari 8 jam. Perubahan ini juga turut memecah konsentrasi petugas. Dalam kondisi normal, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Dakar Bandara semestinya terkonsentrasi mengawal pemulangan jemaah haji gelombang 1 di Jeddah. Akibat perubahan rute, petugas harus membagi pelayanan di Madinah. Hal ini bisa berdampak menurunnya layanan petugas sehingga tidak bisa optimal. Konsekuensi lanjutannya mengharuskan penyiapan layanan tambahan di Madinah di luar jadwal yang telah direncanakan, yang mencakup akomodasi, konsumsi, dan transportasi, sehingga menambah beban biaya baru. Di samping itu, perubahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Talimatul Hajj yang mengharuskan perjalanan haji satu rute. Jika kedatangan melalui Madinah, maka kembali melalui Jeddah dan sebaliknya. Ini semua diatur secara sistem di e-Hajj. Hal ini pun menyebabkan terjadi keterlambatan karena tim e-Hajj dari Kementerian Haji dan Umroh harus mengubah sistem khusus untuk 46 kloter tersebut. Waktu keberangkatan juga harus dimajukan 24 jam lebih cepat agar jemaah memiliki waktu beristirahat. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan jemaah haji Maludin dan Eka Khairan. Setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji yang wajib dan rukunnya, seharusnya kami dikembalikan ke tanah air melalui Jeddah, namun kembali lagi ke Madinah untuk kembali ke tanah air. Ketika dikembalikan sesuai jadwal awal ke tanah air, ada delay lagi lebih kurang 12 jam. Sebagai jemaah haji KNO 3, jemaah asal Mandailing Natal mengucapkan ribuan terima kasih, dan untuk koreksi kepada pihak Garuda, semoga apa yang kami rasakan pada tahun ini jangan lagi berulang kepada jemaah-jemaah yang akan datang. Nah itulah Bu, mungkin ada sedikit kendala ini. Kami delay 12 jam, yang harusnya kami berangkat tadi 18.40. Jadi kami harus berangkat jam 6.45. Jadi kami nggak tahu di mana kendalanya, kenapa Garuda bisa seperti ini. Mungkin untuk kedepannya, mungkin suatu evaluasi kepada Garuda supaya mungkin jamaah tidak terlantar. Kalau bisa dibilang, kami tadi sudah ketakutan kami akan terlantar di bandara Bu sampai 12 jam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.